Disclaimer, pilek, rasa gak enakan sepertinya memang sudah menjalar di masyarakat kita, sehingga kita selalu saja banyak pikir ketika ingin mengatakan suatu hal yang kesannya itu menyakitkan, walaupun itu adalah fakta lapangannya. Tapi nyatanya rasa gak enakan ini gak berlaku sama sekali untuk konten-konten yang tagline-nya itu review jujur. Terkadang konten ini bagus karena hal lebih baik apalagi selain sebuah kejujuran, tapi kadang konten ini jadi kontroversial karena terkadang alih-alih jujur beneran, kayaknya banyak banget yang ujung-ujungnya cuma nyari-nyari kesalahan doang dengan dalih review jujur. Loh, kok bisa? Jadi inilah fenomena kepopuleran dan salah paham dari sebuah konten review jujur di segmen Bedah Channel. Sebelum masuk ke bagian jujur, konten review sendiri sudah jelas merupakan sebuah konten yang memperkenalkan sebuah barang atau produk atau hal apapun itu. Umumnya yang biasa kita lihat adalah produk teknologi, produk otomotif, makanan, produk hiburan seperti game atau film, dan masih banyak lagi. Pokoknya konten ini mencakup niche yang sangat luas banget, dimana biasanya konten ini bisa memiliki audiens tentu saja disebabkan oleh banyaknya audiens yang perlu melihat detail dari sebuah produk tertentu sebelum mereka membelinya. Bahkan di titik tertentu, orang yang awalnya nggak tahu dan kepikiran buat beli produk tersebut malah jadi tertarik karena ternyata memiliki review yang bagus dan recommended dari si konten kreator. Sebutlah ketika ingin membeli HP, jelas kita akan melihat dulu review-review di sosial media mana HP yang paling worth it di range harga sekian. Atau ketika kita malas nonton film setelah melihat konten review film dan ternyata hasil review filmnya itu menarik dan positif, tiba-tiba kita justru jadi ingin menonton filmnya. Dan itu juga berlaku untuk hal-hal lain. Taruhlah konten-konten review terkenal seperti Gadgetin dan Jagat Review untuk review gadget, channel food vlogger terkenal entah Next Carlos, Ken Endrat dan lain-lain sebagai review produk makanan, atau channel Fitra Eri, Omobi dan lain-lain sebagai review otomotif. Dan masih banyak lagi channel review lainnya yang akhirnya influence besar dari konten review ini sendiri adalah percaya nggak percaya, mereka bisa menentukan audiens mereka untuk membeli produk yang sedang mereka review atau enggak. Yang akhirnya di sini para perusahaan besar atau perusahaan manapun itu dari produk-produk ini melihat celah sebagai bentuk kampanye promosi produk mereka dengan mengajak si konten kreator bekerja sama dan melakukan brief untuk review produk mereka dengan review yang condong positif agar audiens dari konten kreator tersebut berpotensial membeli produknya karena reviewnya bagus tadi. Yang akhirnya dari industri yang terus berputar inilah konten review jujur akhirnya muncul, dimana ketika mereka melakukan review gak segan-segan mengkritik dan memaki habis-habisan produk yang mereka review jikalau produk mereka itu jelek, sehingga ini memunculkan audiens baru lagi, dimana sebelumnya para konten kreator mereview secara netral-netralan aja, dimana ada kelebihan pasti ada kekurangan, dan di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan. Bagi konten kreator review jujur, kalau sampah ya sampah, kalau bagus ya bagus. Ya taruhlah sedikit contoh seperti konten channel Ngelatur Indonesia, di mana ketika ada film yang dia anggap sampah, ya udah sampah aja. Atau memang kuliner yang ketika makanan set foodnya itu terlalu set, ya dia nggak segan untuk memuntahkannya sebagai bukti kalau makanannya nggak layak makan. Yang akhirnya dari semua itu masuklah kita ke chapter apakah konten review jujur ini buruk karena mereka melakukan review apapun itu secara blak-blakan. Secara objektif jelas review jujur dengan pembawaan yang blak-blakan ini tentu bisa lebih menarik banyak penonton dan audiens karena banyak pendapat-pendapat si konten kreator yang kontroversial, dan semua juga sebenarnya sah-sah aja karena memang merupakan bentuk kebebasan berpendapat juga. Tapi lagi-lagi perlu formula khusus di mana secara etika konten review jujur yang blak-blakan memang setidaknya perlu banyak disclaimer, entah mengakui kalau beberapa pandangan si konten kreator itu subjektif dan murni selera
selera dia, ataupun melakukan disclaimer kalau audiens gak harus mengikuti pendapat konten kreator, karena merasa semua audiens itu punya selera masing-masing dan preferensi masing-masing juga. Perlu nggak perlu, konten review jujur seperti ini tentu bisa membuat suasana ekosistem konten jadi lebih ramai aja, karena mereka yang kesannya beda sendiri dari konten reviewer yang lain. Gue sendiri terkadang ketika melihat sebuah review, ya gue nonton dua-duanya untuk kebutuhan riset dan tambahan preferensi gue terhadap suatu produk, dimana konten review netral untuk melihat seberapa worth it produknya, dan review jujur belak-belakan untuk potensial terburuk yang sekiranya bisa gue bayangkan ketika gue membeli produk tersebut. Tapi yang menjadi problematik sekarang adalah nyatanya banyak orang yang sok-sokan review jujur padahal cuma cari sensasi doang, dimana terkadang produk yang ia beli itu sebenarnya biasa aja, tapi ia malah mengkritik dan mengsampah-sampahkan produk tersebut seolah itu adalah review jujur. Udah gitu yang namanya emang cuma cari sensasi doang, disclaimer penting yang gue sebutkan tadi itu tidak dipedulikan. Bahkan ketika audiens memberikan pendapat lain, si konten kreator cenderung gak peduli dan kekeh kalau pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Dan ini cukup menjadi masalah, karena ya memang dari sudut pandang konten kreator, ia terkesan memiliki personal branding yang waduh, elit banget seleranya. Tapi di sudut pandang lain, si produsen dari produk tersebut tentu akan terkena image yang buruk banget. Dan contoh-contoh seperti ini biasanya banyak terjadi di ranah review makanan, dimana banyak sekali usaha makanan yang jadi jual rugi, dimana banyak sekali usaha makanan yang jadi rugi bahkan tutup akibat review negatif dan jelek dari si konten kreator atau influencer. Yang akhirnya dari sini tentu tanggung jawab moral dari si konten kreator perlu dilihat lagi, karena mereka dengan seenaknya memberikan review-review negatif dengan dibalut kata jujur agar kesannya dia itu si paling review jujur, pada niatnya cuma mengheboh-hebohkan konten aja, dan malah berujung kalau mau nama perusahaan atau produsen dari produk tersebut dibersihkan dari review-review negatifnya, malah diberikan red card bayaran tambahan lagi, yang mana ini aneh banget. Pada akhirnya mau itu review jujur atau review yang netral itu bagus-bagus aja selagi bisa memberikan pandangan objektif dan tidak merasa kalau pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Dan mau bahasa kalian seblak-belakan apapun, jikalau ada disclaimer penting tadi, jelas konten kalian masih bisa diterima. Di POV kita sebagai audiens atau konsumen juga, janganlah membeli barang bergantung dengan satu konten review. Jika kalian ingin membeli atau mengunjungi sebuah tempat ataupun produk, pastikanlah untuk menonton semua review yang ada, entah itu yang reviewnya buruk atau yang reviewnya netral bahkan bagus. Dan setelah memiliki banyak informasinya tentang produk tersebut, entah itu negatif ataupun positif, semuanya balik lagi ke kalian sendiri. Apakah dari sebuah informasi tersebut cocok dengan kebutuhan kalian atau tidak. Jangan pernah membeli barang atau enggaknya bergantung kepada satu konten kreator, karena merasa konten kreator ini terpercaya banget kalau review sesuatu, karena belum tentu konten review yang kalian lihat itu mereview dengan amat detailnya. Lagi-lagi ini balik lagi, kalau melihat sebuah hal itu jangan dari satu sudut pandang aja, tapi lihat dari sudut pandang lain juga. Jadi apakah kalian punya pendapat lain tentang fenomena ini? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian tipikal suka banget sama review jujur yang belak-belakan atau enggak? Silahkan komen juga. Pada intinya semua kontennya ya aman-aman aja, selagi disclaimer tadi itu ada. Kalaupun gak ada, ya balik lagi ke kita sebagai audiens yang jangan berpatokan banget sama salah satu konten creator reviewer ini, karena kita semua punya preferensi dan selera masing-masing. Bisa aja menurut gua produk A itu jelek, tapi menurut kalian itu bagus banget. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi kira-kira YouTube culture apa lagi yang bisa gua bahas di segmen ini? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.